Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita sekalian wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kesempatan kita untuk menikmati bulan Ramadan yang mulia. Dan sampai dengan detik ini, saat ini kita berada di penghujung bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan sebenar-benarnya. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat pertolongannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Nuransa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan kepada kita sekalian sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah shalah dan tunaikanlah zakat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini. Ada sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menunaikan zakat. Terutama adalah zakat fitrah. Zakat memiliki arti suci ataupun mensucikan. Fitrah adalah jiwa kita. Di zakat fitrah ini diwajibkan bagi setiap jiwa, bagi orang-orang yang beragama Islam, yang mana orang-orang tersebut bisa ataupun diberikan umur bisa menikmati bulan Ramadan, maka setiap jiwa, baik laki-laki ataupun perempuan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat demi untuk mensucikan jiwa kita dari segala kekurangan. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar amal amaliyah yang baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syaratnya adalah ketika kita menunaikan ibadah, yaitu membayar zakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi tentang kadar ataupun ukuran berapa yang harus dikeluarkan oleh bagi setiap jiwa itu di dalam menunaikan ibadah zakat tersebut. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh 2,5 kg bagi setiap jiwa. Ada yang mengatakan 3 kg bagi setiap jiwa, ataupun ada yang mengatakan 2,7 kg bagi setiap jiwa. Itu tergantung dari ukuran kadar
sok yang telah ditentukan oleh syariat Islam, maka di sini ada batasan minimal untuk kita mengeluarkan zakat. Yang umum yang ada di Indonesia adalah 2,5 kg. Adapun yang tengah-tengah adalah 2,7 kg dan ada yang disempurnakan menjadi 3 kg. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah itu? Maka para ulama sepakat bahwasanya zakat fitrah adalah berupa bahan pokok makanan yang ada pada suatu daerah, suatu negara. Seperti negara-negara yang ada di dunia, tentu untuk makanan pokoknya adalah berbeda-beda. Ada yang gandum, ada yang bentuknya kurma, ada yang jagung, ada yang beras. Tetapi semuanya memiliki kadar masing-masing dari setiap jenis bahan pokok yang dipergunakan oleh setiap daerah tersebut. Intinya membayar zakat itu adalah wajib bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang ada bahan makanan pokok, setidaknya diwajibkan kepada setiap jiwa ataupun setiap keluarga dengan seluruh beban nafkah yang dimiliki oleh setiap kepala keluarga tersebut. Kemudian zakat fitrah tentunya ada yang berhak untuk menerimanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil." Ada 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Di antaranya adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Ataupun golongan riqab. Ini semua adalah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu untuk kita garis bawahi bahwasanya titik berat daripada zakat fitrah diutamakan kepada fakir dan miskin. Untuk itu para amil zakat, para petugas zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah hendaknya lebih perhatian mengutamakan untuk zakat fitrah ini diutamakan adalah kepada fakir dan miskin. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal nantinya tentunya akan lebih luas lagi pembahasannya dan tidak hanya diberikan kepada fakir miskin, tetapi 8 golongan yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang termaktub di dalam kitab-kitab fikih. Untuk itu, dalam kesempatan yang mulia ini kemudian ada sebuah pertanyaan yang biasa timbul di dalam masyarakat. Bolehkah zakat fitrah itu diganti dengan uang? Maka para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya sudah saya jelaskan di awal tadi, zakat fitrah adalah berupa bahan makan pokok yang ada dalam suatu daerah. Maka di sini beberapa ulama memberikan solusi bahwasanya zakat fitrah dengan menggunakan
uang itu tidak dibenarkan ataupun tidak sah. Tetapi para ulama memberikan penjelasan bahwasanya panitia ataupun amil harus lebih cerdas untuk mempersiapkan bahan makanan berupa makanan pokok ataupun menyediakan beras, yang mana nanti jika ada orang yang membayar zakat dengan menggunakan uang, maka dibelikanlah dulu beras yang telah disediakan oleh panitia tadi dengan seharga yang telah disepakati. Maka ketika orang tersebut tidak lagi dikatakan membayar zakat dengan menggunakan uang, tetapi sudah berupa bahan pokok. Inilah solusi solusi yang telah diberikan oleh para ulama kita. Mudah-mudahan dengan kita membayar zakat ini, ibadah kita di bulan puasa bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan kita membayar zakat fitrah ini bisa mensucikan jiwa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.